Enggak, gua nggak mau sebut nama. Pedofil. Pedofil biar ditembak. Au. Iya. Apalagi gayanya gini lagi laki. Kepingin gua tamper gitu loh, laki gitu loh. Gua aja perempuan ganas gitu loh. Ini laki. Mana sih? Kemayu banget gitu loh. Udah minum itu tuh kejadian. Kayaknya dia harus masuk ke barak deh. Biar sini aku yang militer, biar aku yang iniin, yang ajarin sini, yang ajarin biar jadi gentle gitu, biar jadi laki gitu. Itu gue paling ada laki menyek gitu sih. Aku punya teman-teman aku semua rata-rata gitu, tapi mereka berkelas. Dalam arti berkelas itu otaknya itu mereka itu kualitasnya bagus gitu. Oh, masih oke lah. Ini udah Botita Muchtar menyek terus udah gitu ngatain orang. Nah, gimana? Terus aku ngeliat wujudnya gini, jelek banget. Ya kan? Oke, guys. Kak, di luar agak gas Mbak DP, iya makanya itu biar mereka paham gitu loh. Kan kita itu nggak sembarangan jadi juri, kita juga nilai. Jadi nggak ada tuh ceritanya juri tiba-tiba hari itu ngejuriin, hari itu pula kita selesaikan. Kita itu menilai mereka itu dari kemarin-kemarin diakumulasiin, bagaimana perkembangannya, secara progresnya seperti apa, bagaimana apa yang kurang. Baru kesalahan satu aja udah kalian hebohnya minta ampun, kalian menghujatnya udah minta ampun, nggak punya hati, nggak punya perasaan. Lah yang Mila cantik kayak gitu, soleha kayak gitu, kalem kayak gitu, anggun kayak gitu, sopan kayak gitu, masa dihujat sama Botita Muchtar yang kemenyek-kemenyek yang suka ditusbol? Aneh. Astagfirullahaladzim. Ya kan, orang gila merasa waras, ya itu tadi barusan itu. Ya itu si Prio itu. Enggak, gua nggak mau sebut nama. Pedofil. Pedofil biar ditembak. Au gitu. Au, kena. Au, lagi. Au, keluar kangkungnya. Kangkung teri pada keluar tuh. Oke guys, di A7 kapan nih minggu depan? Astagfirullahaladzim, jangan gitu dong. Loh, emang kenyataannya begitu, gimana? Bukan aku menyebarkan aib, itu sudah terbukti. Orang rame di mana-mana, kamu gimana sih bangun keluar dari hutan atau gimana? Jejak digital ada? Minumlah kolagen Kulvita. Minumlah vitamin otak. Biar berotak dan kau lihat jejak digital itu ada. Dijamin halal. Aduh ya Allah, bikin geli ya. Ih, bukan lagi geli, jijik. Aku jijik, mas. Jijik gitu. Kak Mila Valen tampil minggu depan saya ada Valen ya. Oke, Valen, Mila, April, Arbil, Robi, Tasya. Oke, jijik Bu, iya jijik banget ya kan. Dulu kenapa kok bisa mau? Ya kan dipikir soleh karena sholatnya bagus, ternyata ku tertipu lagi. Oh wow, ku tertipu lagi. Oh wow. Kan ada yang marah-marah tuh. Siapa sih, kodong-kodong siapalah. Ya kan, ngapain ngasih virtual gift katanya? Siapa itu? Nggak tahu tuh siapa itu. Ati Kodong atau siapa? Aku nggak ngerti. Nggak terlalu begitu kenal juga kan, gitu kan? Pertanyaannya adalah terserah orang-orang yang mau kasih gift dong. Masa orang ngasih gift marah? Ya kan memang itu ngasih. Kalau misalkan dibilang bahwa pesertanya miskin, ya kalau kamu merasa kaya yang ngasih apa susahnya sih? Ya kan, ibaratnya gitu kan. Kalau kamu pengen ngasih sama orang, ibaratnya kamu merasa bahwa kamu mampu, ingin memberikan rezeki kepada anak-anak kepada anak-anak dangdut akademi 7, sah saja, nggak ada salahnya kan, ya kan.
Yang masalah itu adalah orang yang nggak punya duit dan nggak ikhlas memberikan gift. Nah, tapi kalau orang itu ikhlas memberikan gift, dia merasa mampu, dia suka sama pesertanya. Orang yang nggak punya, saya aja Dewi Persik ya, DP Lovers itu mohon maaf, ada juga orang yang tidak mampu, dia itu susah hidupnya, tapi ngasih aku coklat, ngasih aku kaos. Masa kita mau hina orang yang ngasih kita? Enggak dong, kita berterima kasih, alhamdulillah. Masa, lu itu udah miskin lah, lu ngapain ngasih peserta Dangdut Akademi 7? Namanya orang suka, itu nggak ngelihat miskin atau kaya. Kalau orang suka itu selama dia ikhlas memberikan, nggak bodoh amat mau dia tuh punya, mau dia tuh orang nggak punya. Kenapa harus repot? Kok iri sama orang yang ngasih nge-gift gitu loh? Kan di mana otaknya gitu loh. Makanya kenapa orang itu nggak terkenal, kenapa orang itu tidak jaya, karena hatinya itu kotor. Coba kalau hatinya itu bersih, dia nggak bakal marah-marah, dalam arti rese gitu, nggak bakal rese. Yang ada malah, ih senengnya orang itu dikasih gift, alhamdulillah kamu dapat rezeki. Itu baru yang benar, bukan malah ngapain sih lu ngasih peserta Dangdut Akademi 7? Kamu tuh orang miskin, mereka tambah kaya, kamunya tetap aja miskin. Kalau orang suka itu nggak bisa dilihat dari itu, nggak bisa gitu, ya kan? Nggak bisa dilihat dari itu. Aku kasih tahu, nggak bisa. Jangan, ya maklum mungkin perjalanannya belum panjang ya. Kita itu harus bisa melihat, jangan hanya satu sisi, harus melihat di berbagai sisi. Contoh DP Lovers, kamu pikir orang kaya semua? Ada mereka yang tidak mampu, tapi mereka kasih aku coklat, walaupun mereka kasih coklat Silver Queen, kasih aku sepatu. Kan jadi dia kerja di pabrik sepatu di Bandung, dia kasih sama aku sepatunya, ini mami, ini buatan saya. Kalau dari segi kemampuan lebih kaya saya, tapi karena dia itu sayang sama saya, suka sama saya, bukan berarti saya tambah kaya, tambah banyak, tapi itu suatu bentuk penghormatan, penghargaan, kasih sayang, baik dari mereka ataupun saya. Itu yang benar gitu. Nggak boleh marah-marah kalau orang itu dikasih ibaratnya dikasih kue atau dikasih makanan sama orang yang mungkin di bawah kita. Bukan, malah kalau kamu tuh ikhlas, ya kamu nanti dapat ganjaran dari Allah. Orang memberi itu nggak harus kaya ya, orang memberi sesuatu kepada orang yang kita sayang itu nggak harus kita menjadi orang kaya dulu, karena orang kaya belum tentu bisa memberi kalau pelit. Orang miskin tapi dia tuh punya hati empati, dia baik hati, dia itu pasti akan memberi. Giliran ngapain lu kasih orang lu tuh miskin? Namanya orang ngasih itu nggak pandang bulu, mau kamu tuh kaya, mau kamu tuh miskin, selama hati kamu tuh ikhlas, sayang, tulus, ya udah Allah yang akan membalas gitu. Ini nih definisi manusia yang mulut kalau pantat ngeluarin angin dipikir dulu, mulut lu ngeluarin kata-kata enggak. Siapa yang lu tantang? Dewi Persik. Mampus. Lu mau injak kepalanya baru lu angkat kaki udah dibabat lu sama dia. Nih orang untuk tahun-tahun ini udah cukup sangat amat waras nih, karena karirnya lagi melejit, semakin meningkat. Bersyukur lu direspon sama dia. Dan bersyukur lu ketemunya sekarang. Coba lu ketemunya dulu, lu songong begitu, jangan sebut nama dia kalau misalkan lu masih ada di situ. Udah, kalau kata gue pilih lawan yang sepadan aja deh. Dia tuh senior lu, dia tuh guru lu, yang melahirkan lu, ya kan? Di Belantika Musik Indonesia juga dari dulu udah berkiprah, berkobar nama dia di mana-mana. Ya, macan panggung tuh orang. Macan panggung, ingat, bukan badak panggung. Badak panggung, menyala badak panggungku. Udah. Ya, dan lu lawan DP nih, anaknya ngomong nih, ya kan? Itu orang sopan banget, baik banget, humble banget, karena pernah satu lokasi syuting dulu di Simanis. Tapi kalau lu senggol, udah deh, ya. Semangat pokoknya buat kamu kalau mau ngelawan, mikir-mikir 2 kali. Mami, I love you. Yang lebih bagus tergeser gara-gara virtual gift. Ingat, pemenang itu bukan soal angka 1 dan 2 doang. Itu cuma sebatas angka doang. Kalau emang dasarnya kualitasnya lebih bagus, ya berdoa aja. Misalkan dia tergeser, off airnya kenceng. Banyak kok yang juara karena SMS, karena ini, karena itu, ujungnya gak jadi apa-apa. Sama kayak lo. Jadi apa lo sekarang, gue tanya? Jadi juara itu cuma 1, 2, dan 3 doang. Menang di mata masyarakat itu lebih penting, sayang, daripada menang di atas panggung. Panggung selanjutnya setelah kompetisi. Nah, panggung selanjutnya itu setelah kompetisi, no, yang ngomong Jepang Keselalahi lihat.
Kok gue? Gue jadi ikut-ikutan. Manajer artis kan. Oh, iya, bener. Berarti megang artis sudah sering. Iya. Tahu kan kualitas artis itu dilihat bukan di depan kamera doang, di belakang layarnya kayak apa. Banyak artis-artis yang udah digedein sama dia ujung nggak tahu diri. Seraka duit banyak. Yang udah jahat yang keceplosan. Ya. Jadi itu ya kayak gitu. Ya. Gak usah memperkarakan A, B, C, D, E, dicari-cari kesalahannya tuh anak-anak pada kena mental. Nih buat anak-anak yang lagi kompetisi deh, semangat fokus. Ini ujian kalian untuk menjadi orang besar seperti juri-juri yang sedang ngejuriin kalian dan jadi pelatih yang lagi melatih kalian. Itu nggak gampang sayang. Kalian kan hidup di era global. Global tuh maksudnya kayak sosial media, ya. Jadi memang orang-orang yang dulu mungkin baru main sosmed, positive thinking deh. Si Tubang ini tuh baru main sosmed, kaget. Awas kalau dia main sosmed terus minta gift ya. Nah, iya awas lo. Tapi udah minta gift dong, Mak. Tuh kan? Tuh kan, lu aja minta gift di TikTok. Ya kan? Lu sadar gak? Minta gift lu di TikTok. Nyanyi-nyanyi minta di TikTok. Apa? Nanti gua sertain rekotannya. Emang bikin malu nih buntelan kentut. Bikin tantrum. Gak laku lu, Fer. Gak laku, buru-buru laku. Model habis kalau laku di atas katanya takut. Takut bisa susah ngebedain, Mak. Mana artis mana sound system kan? Ya, udah deh, ya kan? Nih, yang senior gak usah turun tangan. Yang kayak gini-gini cukup aku aja. Yang junior yang lagi berjuang semangat fokus sayang. Kakak Bule mendukungmu. I love you.